warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Ahmad Ruzat dengan NIM 2310606036. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan matplotlib untuk menvisualisasi suatu data. Nah, jadi langsung saja di sini saya memiliki suatu jurnal riset ilmu ekonomi dan bisnis. Ini judulnya adalah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi investasi inflasi terhadap pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, di sini ada suatu data tingkat pendidikan dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dan data ini hanya berupa angka-angka saja sehingga akan susah untuk dipahami secara sekilas gitu. Jadi di sini saya akan membuat suatu visualisasi datanya menggunakan Matplotlib. Nah, jadi sebelum kita memulainya, kita harus membuat suatu Excel-nya terlebih dahulu agar nanti file Excel-nya ini bisa diakses di dalam suatu pemrograman. Jadi ini adalah file Excel yang telah saya buat dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, langsung saja ke materinya ini. Jadi ini adalah suatu pemrograman yang telah saya buat. Jadi di sini pemrograman ini diawali dengan mengimport Pandasnya terlebih dahulu. Pandasnya ini berfungsi untuk membaca suatu file yang ada di dalam Excel itu tadi untuk disimpan dalam bentuk data frame. Sehingga nanti kolom-kolom yang ada di dalam data Excel tadi itu nanti bisa diakses dan disimpan sesuai dengan judulnya seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Berikutnya selain saya menggunakan Panda, saya juga menggunakan Pyplot. Pyplot itu merupakan modul yang ada di dalam Matplotlib yang khusus untuk membuat suatu grafis gitu, membuat tampilan suatu grafik seperti itu. Nah, itu grafiknya ada berbagai macam, ada histogram dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini saya diperintahkan untuk membuat eh, plot line plot seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya juga di sini mengakses modul yang ada di dalam Matplotlib juga itu namanya adalah ticker. Ticker ini nanti akan berfungsi untuk mengatur sumbu dari Y-nya. Jadi sumbu itu kan ada dua X dan Y. Nah, di sini saya ingin mengatur agar sumbu Y-nya itu tuh bisa mengakomodir angka-angka yang cukup banyak ini sampai sampai jutaan seperti itu. Jadi nanti saya akan membuat suatu pemrograman yang sebisa mungkin data ini tuh nanti bisa jelas terlihat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nampi. Nampi ini nanti akan digunakan untuk membuat suatu suatu eksis dari Y itu nanti agar lebih jelas itu. Nah, ini nanti akan menggunakan range, akan diatur nilai minimum dan maksimumnya, eh, kemudian lompatannya itu kira-kira selisihnya berapa gitu setiap setiap pertambahannya. Nah, kemudian langsung saja di sini kita akses akses datanya tingkat pengangguran yang di Jawa Barat. Ini datanya ada di sini. Tingkat pengangguran yang di Jawa Barat dan ini lokasinya ada di download. Jadi di sini saya langsung membuat suatu lokasinya di sini, kemudian nanti akan disimpan ke dalam variabel data dan variabel data ini nanti akan dibaca menggunakan pandas dan menggunakan kode data Excel. Jadi Excel ini nanti akan dibaca seperti itu dan kemudian disimpan ke dalam bentuk data frame PDF gitu. Nah, jadi selanjutnya dari data frame ini tadi yang telah kita masukkan, ini kan ada beberapa kolom. Nah, beberapa kolom ini juga nanti akan diakses juga menggunakan berdasarkan judulnya, berdasarkan judul dari kolom ini. Ini SLT umum, SLT kejuruan dan lain sebagainya sampai di jumlah. Nah, ini nanti diakses sesuai dengan judulnya. Ini tidak boleh ada yang salah dan harus harus tepat gitu. Maka eh, nah berikutnya berikutnya kita baru menggunakan Pyplot. Pyplot ini nanti akan digunakan untuk membuat suatu grafik dan dalam hal ini grafiknya itu adalah grafik plotline seperti itu. Nah, di sini terlebih dahulu kita membuat suatu kanvasnya terlebih dahulu menggunakan kode figur ini, kemudian nanti dari kanvas yang telah kita buat ini nanti akan diatur ukurannya menggunakan kode fix size ini. Nah, ini akan diatur berdasarkan inci satuannya. Jadi kalau misalkan saya di sini memilih 10 di sini nanti maksudnya adalah 10 inci itu adalah lebarnya, kemudian tingginya itu adalah 6 inci.
Kemudian selain itu kita juga di sini membuat suatu line plotnya. Di sini jadi konsep dari line plot itu di sini ada X, kemudian di sini ada Y. Nah, di sini saya membuat X itu nanti akan berisi suatu tahun, kemudian Y-nya itu nanti di sini berdasarkan yang telah saya masukkan sebelumnya di atas. Jadi Y-nya itu nanti di sini akan berupa SLTA umum, kemudian nanti akan dibuat suatu label. Label keterangannya adalah SLTA umum. Label ini nanti akan bermanfaat untuk diakses ke dalam legenda. Jadi nanti akan diberikan keterangan di dalam legendanya itu adalah SLTA umum. Dan kemudian di sini ada marker. Jadi line plot itu kan bentuknya gini-gini. Nah, setiap setiap ada kayak loncatan-loncatan gini, nanti di pojoknya di bagian atas itu ada semacam penandanya marker. Nah, di sini saya menggunakan marker lingkaran gitu. Maka di sini disimbolkan sebagai oh seperti itu. Nah, kemudian di sini ada color. Jadi dari line plot ini nanti akan saya warnai apa dan dalam hal ini saya menggunakan warna biru. Jadi di sini color itu juga memiliki banyak banyak ada beberapa pengodaan yang berbeda. Ada yang disebutkan tulisan blue seperti ini, tapi juga ada yang disebutkan kata awalan dari suatu warna gitu. Jadi misalkan kayak biru ini tulisannya B doang, kemudian kalau misalkan hijau green maka tulisannya green doang, red tulisannya R doang dan sebagainya. Nah, konsep yang sama juga nanti akan berlaku pada line plot berikutnya. Jadi di sini yang paling penting adalah ini adalah sumbu X, kemudian yang satunya lagi ini adalah sumbu Y, baru nanti di samping sini ada parameter yang bebas seperti itu. Bisa kita atur, bisa bisa kita tambahkan urutannya juga bebas. Nah, kemudian berikutnya setelah setelah line plotnya itu nanti dibuat, di sini dibuat suatu judul dari judul dari apa namanya grafik ini nanti akan saya namai apa dan dalam hal ini saya menamainya sebagai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan di Jawa Barat. Nah, ini nanti akan diatur fontnya menggunakan kode font size, diatur ukurannya menjadi 14, jadi lebih besar gitu. Nah, kemudian pada pada bagian label X khususnya itu nanti di sini akan diberikan keterangan. Keterangannya itu adalah tahun dan kemudian ukuran dari fontnya itu adalah 12. Nah, jadi label itu kan ada dua, X. Jadi X itu akan ada dua X dan Y gitu. Nah, jadi label X itu nanti akan menamai yang di bawah sini. Jadi nanti ada keterangan kayak tahun gitu. Nah, kemudian satu yang lagi itu adalah label dari Y. Nanti di sini akan ada suatu keterangan kayak misal dalam hal ini saya akan memberikan keterangan jumlah pengangguran. Nanti keterangannya akan berbentuk seperti vertikal seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga ingin mengatur. Jadi khususnya di dalam Y ya. Jadi akses Y ini kan angkanya cukup banyak. Angkanya dari sini cukup banyak, mulai dari yang paling kecil itu ada 6.000 sampai jutaan-jutaan gitu. Nah, di sini ada tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat menyatukan, dapat memvisualisasikan data yang cukup cukup besar sekali gapnya ini antara 6.000 dan sampai 1 juta agar semuanya itu dapat terakomodir. Maka di sini agar semuanya dapat terakomodir, saya membuat Y minimumnya itu dimulai dari 6.000. Alasannya karena data ini yang paling kecil itu kan memang 6.400 sekian ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang maksimumnya itu nanti akan diambil dari total jumlah. Jadi sebelumnya di awal saya kan sudah menyimpannya di bagian sini total jumlah. Total jumlah ini nanti akan dijadikan nilai maksimum, kemudian akan tambahkan margin sebanyak 5.000 agar tidak terlalu mepet gitu. Nah, kenapa kita memilih total jumlah? Karena memang dari data yang tersedia di sini tuh jumlah itu yang paling besar datanya sampai 1.500.000 sekian ini. Nah, kemudian interval. Jadi interval dari masing-masing masing-masing eksis Y ini nanti akan berjarak 100.000, teman-teman. Nah, jadi dimulai dari 6.000, kemudian 106, berikutnya berikutnya sampai sampai ke juta-jutaan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin agar agar tampilan dari Y-nya itu nanti lebih mudah dibaca. Maka di sini teksnya dari Y itu nanti diatur berdasarkan minimum, maksimum, dan interval yang telah kita tetapkan di atas. Ini menggunakan konsep dari NumPy yang memang baik yang memang digunakan untuk sebagai operator-operator
matematika seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan menggunakan GCA. GCA itu adalah Get Current Axis. Jadi axis yang ada di Y nanti akan diambil untuk kemudian dimodifikasi berdasarkan formula yang akan kita berikan. Nah, di sini diatur set major formatnya. Jadi formatnya itu nanti akan diatur eh, menjadi menjadi ada komanya gitu. Jadi kalau misalkan suatu simbolnya itu adalah katakanlah misalkan ini simbolnya itu adalah 277 dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan tidak diatur, nanti tampilannya itu langsung saja gitu. Jadi kayak 277 221. Jadi kalau misalkan tidak ada pemisahnya nanti kan akan susah untuk dibaca. Maka di sini akan digunakan konsep ini tadi menggunakan get current access ini tadi dan yang diakses aksesnya itu adalah akses Y dan kemudian itu akan diatur formatnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan dari suatu apa namanya suatu grafiknya, kemudian nanti akan ditampilkan juga legendanya atau keterangannya nanti di bagian atas kiri, kemudian diatur tick layout ini agar tidak bertumpuk-tumpuk dan tak lupa yang paling penting adalah ditampilkan grafiknya. Nah, berikut adalah grafiknya. Jadi grafiknya nanti kurang lebih akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi grafik ini itu dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran di tingkat pendidikan di Jawa Barat itu ternyata semakin lama semakin meningkat. Dimulai dari 2013 itu jumlahnya masih sekitar 700-an sehingga ke 2020 itu sampai 2 kali lipat. Nah, kemudian di sini juga ada dari data SLTA umum. Jadi data dari LSTA umum itu sempat mengalami penurunan sampai di puncaknya itu di tahun 2017 kemudian meningkat lumayan signifikan mulai dari sekitar 300-an hingga menjadi 590 artinya ini penganggurannya cukup cukup meningkat gitulah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kemudian yang paling meningkat secara linear terus-menerus itu adalah SLTA dari kejuruan. Jadi ternyata sekolah kejuruan yang katanya diciptakan untuk mengatasi persoalan pengangguran dengan memberikan skill set yang dibutuhkan oleh perusahaan ternyata malah justru menyumbang pengangguran yang cukup besar bahkan melebihi SLTA umum seperti SMA dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada diploma. Diploma itu ternyata sempat mengalami penurunan khususnya pada tahun 2017 dan grafiknya itu juga cukup stabil jika dibandingkan dengan pengangguran-pengangguran pada tingkat pendidikan yang lain. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang telah diajarkan di dalam diploma itu ternyata cukup terserap dalam dunia industri. Dibuktikan dengan skill setnya itu dibutuhkan dan penganggurannya ini juga tidak tumbuh secara signifikan. Nah, kemudian di sini ada universitas. Universitas ini ternyata memiliki kecenderungan untuk naik. Nah, ini mungkin bisa disebabkan karena kurangnya relevansi antara kebutuhan industri dengan apa yang telah diajarkan di dalam dunia perkuliahan. Akan tetapi meskipun demikian, grafik ini tuh masih cenderung bias karena yang harusnya yang dinilai itu berdasarkan rasio dari suatu penduduknya dan penganggurannya karena Indonesia saat ini kan yang memang populasi penduduknya sedang meningkat jadi pengangguran-pengangguran ini belum tentu disebabkan karena tingkat pendidikannya tetapi memang disebabkan karena jumlah populasinya yang semakin lama semakin meningkat dan akhirnya jumlah yang disajikan di sini juga semakin banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.